Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjalani debut di klub AS Trenčín yang bermain di Liga Slovakia pada Sabtu. Marcelino sedang dipinjamkan Oxford United ke AS Trenčín sejak awal musim ini, namun pemain 21 tahun ini baru kali ini mendapat menit bermain. Mantan pemain Persebaya itu menjadi pemain pengganti ketika AS Trenčín menghadapi Schalke dalam laga kandang di Stadion Sihot. Marcelino menggantikan Dylan Kemp dan masuk sejak awal babak kedua. Dilansir dari SofaScore, Marcelino melakukan 23 sentuhan, 15 umpan dengan tingkat akurasi 87%, 3 umpan kunci, 1 umpan silang akurat, 1 tembakan melenceng, dan 1 kali sukses menggiring bola. Dalam aspek duel, Marcelino membukukan 2 kemenangan perebutan bola di darat dan 1 intercept. Marcelino tercatat nyaris mencetak assist pada menit ke-87. Umpan kepada Pepin Dosberg gagal menjadi gol. Bagi Marcelino, selain menjadi laga debut, pertandingan Trenčín melawan Schalke juga merupakan kali pertama tampil di level klub setelah 5 bulan lalu turut membela Oxford menghadapi Swansea City. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Tristan Goier yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Vilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reinders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan, dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik, kata Yusa Nugraha. Isu merapatnya Louis van Gaal ke timnas Indonesia tengah jadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Kabar itu pertama kali mencuat usai salah satu jurnalis asal Spanyol, Victor Catalina, menuliskan cuitan yang menyinggung kedatangan mantan pelatih timnas Belanda tersebut ke Indonesia. PSSI saat ini memang sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan Patrick Kluivert. Federasi Sepak Bola Nasional itu resmi memutus kontrak kerjasama dengan Kluivert dan asistennya, Alex Pastoor, pada Kamis 16 Oktober 2025 setelah timnas Indonesia gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Di tengah pencarian pelatih baru, rumor mengejutkan datang dari media asing The Touchline, yang menyebut bahwa Louis van Gaal akan menggelar konferensi pers pada Senin mendatang untuk menyampaikan pengumuman penting. Tak lama setelah kabar itu beredar, Victor Catalina menulis di akun media sosialnya, "Selamat datang Louis van Gaal," tulis Catalina, yang kemudian memantik spekulasi luas bahwa mantan pelatih Manchester United itu bakal menjadi suksesor Patrick Kluivert. Unggahan itu langsung viral di kalangan fans Garuda. Banyak yang berharap kabar tersebut benar, mengingat reputasi besar Van Gaal di kancah sepak bola dunia. Nama Louis van Gaal memang dianggap ideal untuk mengangkat performa timnas Indonesia. Pria berusia 74 tahun itu punya rekam jejak luar biasa di level klub maupun tim nasional. Filosofi sepak bolanya yang menekankan disiplin taktik dan permainan menyerang dinilai cocok untuk membangun generasi baru Garuda. Van Gaal juga dikenal sebagai pelatih yang piawai mengembangkan pemain muda menjadi bintang dunia. Calvin Verdong ungkapkan rasa kekecewaannya usai gagal membantu timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Namun dirinya memberikan penegasan jika hal tersebut merupakan awal baru yang hebat untuk dimulai. Timnas Indonesia harus mengubur impiannya untuk bermain di Piala Dunia usai tersingkir pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert,
dinilai bermain tidak maksimal. Salah satu faktor diantaranya pemilihan taktik serta komposisi pemain yang mempengaruhi performa skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan Verdong, pemain sayap bertahan timnas Indonesia. Pemain berjuluk Lopi itu menegaskan, jika mimpi hebat sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Sama seperti Anda semua, saya merasa kecewa, tetapi bagi saya ini tetap terasa seperti awal dari sesuatu yang hebat, sebuah mimpi yang baru saja dimulai. Posting Verdong dalam kutipan Instagram pribadinya. Verdong berharap jika para pecinta sepak bola Indonesia dapat bersatu padu. Pemain Lille LOSC itu berharap para pendukung timnas Indonesia tidak pernah berhenti mendukung dirinya dan kawan-kawan lainnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald akhirnya mendapat klub baru setelah bergabung klub kasta kedua Inggris, Sheffield United. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya sempat menganggur lama usai kontraknya berakhir dengan Royal Antwerp. Kiprahnya bersama klub Belgia itu berakhir pada Juni 2025, di mana Antwerp enggan memperpanjang kontraknya. Alhasil, Antwerp melepasnya pada akhir Juni 2025 dan membuat jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu berstatus bebas transfer. Meski berstatus bebas transfer, Jairo urung mendapat klub baru sehingga ia harus menganggur selama 3 bulan lebih. Setelah 3 bulan lebih menganggur, kini dirinya mendapat pelabuhan baru dengan bergabung Sheffield United. Dilansir dari laman resmi klub berjuluk The Blades itu, Jairo Riedewald direkrut dengan kontrak jangka pendek. Disebutkan jika Jairo dikontrak kurang lebih selama 3 bulan atau hingga akhir Januari 2026. Perekrutannya sendiri didasarkan pada kebutuhan Sheffield United itu akan pemain berposisi gelandang bertahan. Selain itu, ia dikenal sebagai pemain versatile atau pemain yang bisa menempati berbagai posisi. Pengalamannya juga menjadi salah satu alasan dibalik perekrutannya di pertengahan musim 2025-2026. Sebelum merapat ke Bramall Lane, Jairo sempat bermain di Inggris dengan Crystal Palace selama 7 tahun. Dengan kemampuan dan pengalamannya tersebut, Sheffield berharap Jairo bisa membantu usaha mereka naik ke papan atas. Bukan Shin Tae-yong, Louis van Gaal jadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Nama Louis van Gaal mencuat dalam beberapa jam terakhir sebagai calon kuat pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Rumor itu pertama kali muncul setelah media asal Inggris, The Touchline, mengungkap bahwa Louis van Gaal akan mengumumkan berita besar pada Senin, 20 Oktober 2025. Banyak yang mengira Louis van Gaal akan comeback sebagai pelatih. Sekadar diketahui, Louis van Gaal terakhir kali menjadi pelatih pada Desember 2022 saat memimpin timnas Belanda di Piala Dunia 2022. Lantas kemana Louis van Gaal akan melakukan comeback? Jurnalis Spanyol Victor Catalina membuat pernyataan mengejutkan. Ia membalas unggahan Touchline X dengan kalimat bahasa Indonesia, yakni "Selamat datang Louis van Gaal" plus bendera Indonesia. Jika PSSI benar menunjuk Louis van Gaal sebagai pelatih, praktis akan menimbulkan pro dan kontra. Selain sudah lama vakum menjadi pelatih, usia Louis van Gaal sudah tidak muda lagi, yakni 74 tahun. Awal tahun ini ketika Shin Tae-yong dipecat, nama Louis van Gaal juga mencuat sebagai calon pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Namun beredar kabar Louis van Gaal menolak tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia karena masalah kesehatan. Alhasil, Louis van Gaal merekomendasikan mantan asistennya di timnas Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih timnas Indonesia. Hasilnya seperti yang kita tahu, Patrick Kluivert gagal meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan dipecat PSSI pada Kamis, 16 Oktober 2025. Calvin Verdong ungkapkan rasa kekecewaannya usai gagal membantu timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Namun dirinya memberikan penegasan jika hal tersebut merupakan awal baru yang hebat untuk dimulai. Timnas Indonesia harus mengubur impiannya untuk bermain di Piala Dunia usai tersingkir pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert dinilai bermain tidak maksimal. Salah satu faktor diantaranya pemilihan taktik serta komposisi pemain yang mempengaruhi performa skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan Verdong, pemain sayap bertahan timnas Indonesia. Pemain berjuluk Laupi itu menegaskan jika mimpi hebat sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Sama seperti Anda semua, saya merasa kecewa. Tetapi bagi saya, ini tetap terasa seperti awal dari sesuatu yang hebat, sebuah mimpi yang baru saja dimulai.